Makhluk mitologi ini digambarkan sebagai seorang gadis cantik yang mempunyai rambut panjang terurai dengan bagian bawah berbentuk seperti ikan. Cerita mengenai makhluk mitologi ini bisa kita jumpai di berbagai kebudayaan di berbagai penjuru dunia. Dari penelitian ditemukan bahwa cerita tentang makhluk ini sudah ada sekitar 3000 tahun yang lalu. Makhluk mitologi ini adalah mermaid, atau biasa kita kenal dengan sebutan Putri Duyung. Kepopuleran cerita tentang Putri Duyung ini tersebar hingga ke seluruh dunia, kemungkinan disebabkan oleh aktivitas perdagangan di zaman kuno yang banyak menggunakan kapal laut sebagai alat angkut dagangan. Dengan latar kebudayaan yang berbeda, akhirnya membuat cerita mengenai asal-usul Putri Duyung ini menjadi sangat beragam. Baiklah mitologer, inilah cerita tentang mermaid atau Putri Duyung. Kata mermaid berasal dari bahasa Inggris kuno yang merupakan gabungan dari kata mer yang berarti laut dan maid yang berarti seorang gadis. Mermaid dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Putri Duyung. Kalau secara harfiah seharusnya mermaid diterjemahkan sebagai Putri Laut, bukan Putri Duyung. Lalu kenapa mermaid diterjemahkan menjadi Putri Duyung? Pemberian nama Duyung pada terjemahan mermaid terinspirasi dari kisah pelaut penemu benua Amerika yang bernama Christopher Columbus. Dikisahkan pada tahun 1493, Christopher Columbus melaporkan bahwa dia melihat 3 putri duyung di dekat Haiti dalam perjalanannya ke Karibia. Dalam buku catatan pelayarannya, Columbus menulis kalau dia bertemu dengan makhluk yang terlihat seperti Putri Duyung. Walaupun tidak mirip seperti yang dilukiskan, mereka tetap memiliki bentuk wajah manusia. Para ilmuwan dan sejarawan meneliti dan menemukan bahwa yang dimaksud oleh Christopher Columbus adalah penampakan mamalia laut yang kita kenal sebagai sapi laut. Di Indonesia, sapi laut ini dikenal dengan sebutan duyung dugong. Nah, dari kisah inilah para ahli bahasa menerjemahkan mermaid menjadi Putri Duyung, bukan sebagai Putri Laut. Kisah pertama kita ambil dari mitologi Syria. Di mitologi Syria, Putri Duyung diperkirakan sudah ada sekitar 3000 tahun yang lalu. Dikisahkan ada seorang dewi yang bernama Atargatis. Dia dikenal sebagai dewi kesuburan. Dengan berkahnya, dia merawat tanaman yang ditanam oleh para petani sehingga mampu menghasilkan panen yang melimpah. Dia juga dikenal sebagai Dewi Pelindung Kota. Kecantikan dari Dewi Atargatis begitu terkenal. Dari berbagai sumber mengatakan bahwa kisah tentang Aphrodite, Dewi kecantikan dari mitologi Yunani, itu terinspirasi dari kisah Dewi Atargatis. Menurut mitos, Atargatis lahir dari sebuah telur ikan suci yang dibawa ke daratan oleh seekor merpati. Telur ini lalu menetas dan terlahirlah seorang bayi manusia.
Anak ini kemudian tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang cantik. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang gembala dan jatuh hati kepadanya. Gembala itu bernama Simios. Tak lama kemudian Atargatis dan Simios melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan ini Atargatis dikaruniai seorang putri bernama Semiramis. Putri dari Atargatis ini kelak menjadi ratu dari kerajaan Assyria yang kebudayaannya kita kenal dengan kebudayaan Babilonia. Pada suatu ketika Atargatis dan suaminya mengalami sebuah musibah saat berlayar di sebuah danau. Dari musibah ini suaminya Atargatis meninggal dunia karena tenggelam. Sebenarnya Atargatis bisa menyelamatkannya karena dia pandai berenang. Tetapi dia terlambat dan dia harus kehilangan suami yang dicintainya. Atargatis sangat sedih dan terpukul akan kejadian ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa kekasihnya tersebut. Tak lama kemudian Atargatis menceburkan dirinya ke dalam danau dan kembali ke bentuk asalnya, yaitu seekor ikan, untuk menemui kekasihnya yang mati tenggelam. Tetapi karena kesedihannya, kekuatan yang dimiliki oleh Atargatis hanya mampu merubah bagian bawah tubuhnya menjadi bentuk ikan. Sedangkan bagian atas dari tubuhnya tetap dalam bentuk manusia. Dan itulah asal-muasal cerita Putri Duyung dari mitologi Syria. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung sering dikaitkan dengan siren. Siren adalah makhluk mitologi paling cantik menurut kisah legenda Yunani. Menurut mitos, siren adalah para nelayan dari Persephone, putri dari Demeter. Demeter sendiri adalah istri dari Zeus. Suatu ketika Persephone hilang karena diculik oleh Hades. Para pelayan tersebut diberi sayap oleh Demeter untuk mencari Persephone. Tetapi para nelayan tidak berhasil menemukan Persephone. Oleh Demeter, para pelayan ini dihukum dengan mengubah tubuh bagian bawahnya menjadi bentuk ikan dan bagian atasnya tetap seperti manusia. Dan mereka ditempatkan di sebuah pulau yang berkarang. Setiap ada kapal yang lewat, siren ini selalu bernyanyi berharap kapal tersebut menemukan dan menyelamatkan mereka. Akan tetapi setiap kapal datang mendekat, pelaut yang mendengar nyanyian siren menjadi gila dan tak sadarkan diri sehingga menyebabkan kapal yang dikemudikan menabrak karang lalu karam. Dan itulah asal muasal cerita Putri Duyung dari mitologi Yunani. Ada juga dongeng mengenai Putri Duyung yang beredar di benua Eropa. Legenda Putri Duyung di Eropa dikenal luas melalui buku cerita dongeng berjudul The Little Mermaid. Dongeng ini diciptakan oleh penulis terkenal bernama Hans Christian Andersen dan diterbitkan pada tahun 1937. Dongeng ini menceritakan kisah Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran di tengah badai. Setelah itu, Putri Duyung itu pun jatuh cinta kepada sang pangeran, tetapi tidak bisa menikahinya karena ia bukan manusia. Dia lalu meminta bantuan penyihir laut untuk mengubah dirinya menjadi manusia.
tetapi Putri Duyung harus menukar suaranya yang merdu dengan sepasang kaki. Demi menemui cintanya, akhirnya dia menyetujui syarat dari penyihir tersebut. Meski akhirnya ia dapat berjalan, namun setiap kali melangkahkan kaki, kakinya akan luka dan sakit seperti ditusuk-tusuk pisau. Ia hanya akan bisa bertahan hidup bila dapat merebut hati sang pangeran. Sayangnya, misi Putri Duyung untuk membuat pangeran menikahinya gagal total. Sang pangeran malah menikahi perempuan lain. Penyihir laut yang mengetahui hal ini memberi tawaran baru kepada Putri Duyung. Si penyihir meminta agar Putri Duyung membunuh pangeran tersebut bila ingin selamat dari siksaan kaki itu. Ia pun setuju. Saat berhasil memasuki kamar tidur pangeran dan istrinya, ia tidak tega untuk membunuh pangeran dan memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Saat mati, tubuh Putri Duyung pun berubah menjadi buih lautan. Begitulah cerita asal-usul Putri Duyung dari berbagai mitologi dan dongeng. Terima kasih telah menonton. Saya harap kamu menyukainya. Jumpa lagi di cerita mitologi selanjutnya. Saya Wahyu, undur diri. Until next time dan bye-bye.